Halo sahabat PUPR, tahukah kamu apa irigasi itu? Irigasi merupakan penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sekitar 65% dari total luas daerah irigasi yang ada di Indonesia merupakan kewenangan daerah. Daerah irigasi tersebut tersebar di 32 provinsi dan 429 kabupaten atau kota dengan total luas daerah irigasi sebesar 5,99 juta hektar. Sampai dengan saat ini, 62,75% daerah irigasi kewenangan daerah tersebut masuk dalam kategori rusak sedang dan rusak berat, dengan laju penurunan kondisi dari baik dan rusak ringan menuju rusak sedang dan rusak berat dengan adanya operasi dan pemeliharaan atau OP mencapai 5 hingga 10% per tahun. Sedangkan tanpa adanya OP mencapai 10 hingga 20% per tahun. Dalam RPJMN 2020-2024, target capaian pembangunan jaringan irigasi ialah sebesar 166.502 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 1.358.388 hektar. Sedangkan capaian outcome sampai dengan tahun 2020 ialah sebesar 118.394 hektar untuk pembangunan jaringan irigasi dan 1.943.076 hektar untuk rehabilitasi serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir sebesar 124,4 km. Untuk mewujudkan target RPJMN tersebut, diperlukan kolaborasi stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sahabat PUPR, untuk membantu daerah dalam pengelolaan daerah irigasinya, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus atau DAK untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun anggaran 2022, DAK bidang irigasi diarahkan untuk mendukung rancangan tema RKP 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sedangkan DAK bidang irigasi tahun anggaran 2022, kebijakannya masuk ke dalam DAK fisik penugasan berbasis tematik yang mendukung pengembangan food estate dan sentra produksi pangan. Tahun anggaran 2022, menu yang bisa diusulkan pemerintah daerah pada DAK bidang irigasi yaitu: pertama, pembangunan jaringan irigasi, yaitu kegiatan menyediakan atau membangun jaringan irigasi baru pada daerah yang berpotensi dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembangunan jaringan irigasi. Kedua, peningkatan jaringan irigasi, yaitu kegiatan meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan indeks pertanaman atau IP dan kegiatan menambah luasan areal fungsional pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Kegiatan lining berupa peningkatan saluran tanah menjadi saluran permanen juga termasuk dalam menu peningkatan jaringan irigasi. Ketiga, rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula atau mengurangi kehilangan air pada saluran. Dan keempat, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, yaitu kegiatan menyediakan atau membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari resiko banjir. Sahabat PUPR, sudah tahu lokasi prioritas untuk DAK bidang irigasi tahun anggaran 2022? Untuk lokasi prioritas DAK bidang irigasi tahun anggaran 2022 diarahkan sesuai dengan tematik 2, yaitu pengembangan food estate dan sentra produksi pangan. Kriteria lokasi prioritas juga perlu memperhatikan: 1. Kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang ongoing dan memenuhi 8 syarat pembangunan irigasi baru. 2. Kegiatan peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi yang memiliki irigasi kewenangan sesuai Permen PUPR nomor 14 tahun 2015 serta diutamakan pada daerah irigasi premium, yaitu daerah irigasi yang mendapatkan air dari suplesi waduk. 3. Kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang memiliki wilayah sungai kewenangan berdasarkan Permen PUPR nomor 4 tahun 2015.
Selain lokasi prioritas, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan persyaratan untuk mengusulkan DAK bidang irigasi tahun anggaran 2022, yaitu untuk irigasi. 1. Data teknis dan URK sudah terverifikasi. 2. URK harus inline dengan data teknis. 3. Dokumen perencanaan sesuai kriteria perencanaan irigasi. 4. Usulan merupakan penyelesaian permasalahan satu sistem irigasi. Untuk infrastruktur pengendali banjir, 1. Untuk melindungi daerah irigasi dari resiko banjir. 2. Memiliki dokumen teknis dan dokumen pendukung yang lengkap. 3. Memiliki peta genangan banjir. 4. Memiliki surat keterangan dampak bencana dari BPBD. 5. Tidak ada permasalahan lahan. Nah, begitulah sahabat PUPR kebijakan dan ketentuan DAK bidang irigasi tahun anggaran 2022. Mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah untuk Indonesia Maju. PUPR sigap membangun negeri.